Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Hamzah yang kami hormati selaku dosen pembimbing pada mata kuliah USA pada hari ini. Jadi kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami izin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Reva Rakusuma dengan NRP terakhir 142, Elisa Oktaviana dengan NRP terakhir 145, Rifda Hanifa dengan NRP terakhir 152, dan Dia Gayatri dengan NRP terakhir 154. Next. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas terkait asam fosfat. Yang akan kita bahas yang pertama ada asal-usul asam fosfat, yang kedua ada proses pembuatannya, yang ketiga kegunaan, dan yang terakhir ada analisis ekonominya. Yang pertama ada asal-usul. Asam fosfat pertama kali diproduksi pada tahun 1870, yang banyak digunakan untuk sumber bahan baku pupuk superfosfat. Munculnya asam fosfat ini sebagai perantara sentral penting dalam industri pupuk modern terjadi sebagai akibat dari permintaan untuk analisis tinggi dan pupuk serta perkembangan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat selama tahun 1930 sampai dengan 1950. Penemuan unsur fosfat ini pertama kali ditemukan oleh Henning Brand Jerman pada tahun 1969 menjadi awal pertumbuhan industri berbahan dasar fosfat. Satu abad setelahnya, pada tahun 1775, ahli kimia Swedia bernama Carl Wilhelm dan Johann mencoba melakukan pencampuran fosfor dalam bentuk abu tulang ke dalam larutan asam sulfat dan menjadi asam fosfat. Hal ini menandai awal mula proses modern produksi asam fosfat. Pada akhir abad ke-18, Bernard mulai membuat pabrik fosfat dalam jumlah yang besar menggunakan prosesnya. Nah, setelah itu muncul lagi industri fosfor dan fosfat di Amerika terkait dengan pembuatan superfosfat. Seorang kimiawan dalam bidang agrikultur, yaitu Justus von Liebig, menyatakan bahwa melakukan pencampuran tulang dengan asam sulfat ini sebelumnya mengaplikasikannya dulu ke dalam tanah yang akan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi pendahulu peneliti Justus itu menggunakan kata superfosfat ini pada hal yang ditemukan oleh Justus tersebut. Nah, John Bennett Lewis merupakan ilmuwan algikultur yang pertama kali melakukan treatment antara tulang dan juga asam fosfat untuk pembentukan superfosfat. Asam fosfat ini baru diproduksi pertama kali secara komersional dimulai sekitar tahun 1850. Hal ini merupakan awal pertumbuhan industri asam fosfat yang akan berkembang menjadi dasar industri pupuk. Lalu pada tahun 1914, Albrecht mendirikan sebuah pabrik pupuk di Inggris yang memproduksi asam fosfat dalam jumlah skala yang besar. Banyaknya permintaan asam fosfat ini sebagai bahan baku industri pupuk pun menunjukkan perkembangan industri fosfat. Sumber utama asam fosfat ini adalah endapan mineral pada batuan fosfat. Nah, sumber yang paling umum dari asam fosfat ini adalah larutan air sebesar 85%. Larutan tersebut tidak berwarna, tidak berbau, dan juga non-volatil. Larutan 85% ini adalah cairan seperti sirup, tetapi masih dapat dituang. Meskipun asam fosfat ini tidak memenuhi definisi yang ketat dari asam kuat, larutan 85% ini cukup asam untuk menjadi korosif. Karena tingginya presentase asam fosfat dalam reagen ini, setidaknya beberapa dari asam ortofosfat terkondensasi menjadi asam polifosfat. Demi kesederhanaannya, 85% ini mempresentasikan H3PO4 atau asam fosfat ini seolah-olah itu semua merupakan asam ortofosfat. Larutan asam fosfat ini encer dalam bentuk orto. Baik, selanjutnya untuk kedua adalah proses pembuatan asam fosfat. Proses pembuatan asam sulfat sendiri ada dua proses, yaitu proses basah dan kering. Next, yang pertama ada proses basah, menggunakan asam sulfat untuk mengolah biji fosfat atau kalsium hidroksiapatit dan fluorapatit. Persamaan kimianya sebagai berikut. Yang pertama itu menghasilkan kalsium sulfat atau gipsum dan gas hidrogen fluorida yang digunakan untuk produk samping tidak diinginkan. Selanjutnya ada gipsum yang dihilangkan sebagai fosfogipsum.
Selanjutnya ada hidrogen fluorida yang dialirkan ke scrubber basah yang bereaksi dengan air membentuk asam fluorida. Biasanya tidak menghasilkan asam fosfat yang sangat pekat, hanya sekitar 23% sampai 33% fosfor pentoksida. Next. Selanjutnya ada proses kering yang disebut proses termal, di mana proses tersebut menghasilkan asam fosfat melalui reaksi reduksi biji fosfat dengan kokas dalam tanur listrik. Fosfor disemprotkan ke tungku dan dibakar dengan suhu sekitar 1.500 hingga 2.700 derajat Celcius. Uap ditambahkan untuk membuat lapisan tipis asam polifosfat yang terkondensasi. Biasanya menghasilkan konsentrasi kristal asam fosfat lebih tinggi dengan kemurnian sebesar 85%. Berikut adalah reaksi awalnya. Yang selanjutnya terjadi reaksi uap melewati menara pembakar dan bercampur gas fosfor di menara hidrasi dengan reaksi sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada aplikasi dan kegunaan dari asam fosfat. Nah, sebelum kita mengetahui kegunaannya pada bidang-bidang tertentu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sifat dari asam fosfat itu. Jadi yang pertama, asam fosfat merupakan asam anorganik yang tidak berwarna atau colorless dan juga tidak berbau. Yang kedua, asam fosfat dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernafasan. Yang ketiga, asam fosfat termasuk kategori asam lemah. Dan asam fosfat ini disebut sebagai tribasic karena memiliki 3 langkah disosiasi. Kemudian dalam bentuk murni, asam fosfat ini bentuknya sebagai kristal padat. Nah, untuk kegunaannya yang pertama ada di bidang kedokteran. Jadi asam fosfat ini digunakan untuk perawatan gigi. Nantinya asam fosfat akan bereaksi dengan zinc powder untuk membentuk zinc fosfat dan pada zinc fosfat ini dimanfaatkan sebagai segmen gigi yang bersifat sementara dan tidak permanen. Kemudian di bidang makanan, asam fosfat digunakan untuk memberikan cita rasa pada makanan olahan, seperti memberi rasa ayam pada snack makanan ringan ataupun memberi rasa manis pada minuman. Kemudian di bidang kecantikan, digunakan dalam pembuatan kosmetik, baik itu make up ataupun skincare, yang berfungsi sebagai pengatur tingkat keasaman atau menjaga agar pH tetap sesuai. Selanjutnya ada di bidang pertanian. Nah, asam fosfat ini merupakan 90% total asam fosfat digunakan sebagai pupuk dunia, yang mana pupuknya ini tersebar menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pupuk triple superfosfat atau TSP, ada DAP, dan ada MAP. Selanjutnya ada di bidang industri, asam fosfat digunakan sebagai bahan penghilang karat pada permukaan logam, lalu dimanfaatkan sebagai bahan pengoksidasi pada pembuatan karbon aktif. Kemudian di bidang peternakan, digunakan pada pakan suplemen tambahan pada sapi maupun hewan unggas lainnya. Oke, selanjutnya analisis ekonomi dari asam fosfat. Melihat kegunaan dari asam fosfat sendiri cukup banyak, tentu saja kebutuhan akan asam fosfat akan mengalami kenaikan yang cukup besar pula. Dengan begitu, diperlukan untuk analisis ekonomi tersebut. Next. Nah, melihat kebutuhan asam fosfat yang cukup tinggi di berbagai bidang, pada grafik tersebut dapat kita lihat produksi paling banyak asam fosfat ada di area Asia Timur yang sejauh ini merupakan wilayah yang mencatat produksi asam fosfat tertinggi pada tahun 2020. Pada tahun itu, produksi di wilayah tersebut mencapai 33,28 juta ton, disusul kedua ada negara Afrika sebesar 15,9 juta ton, dan yang ketiga ada Amerika Utara dengan 11,65 juta ton. Next. Nah, untuk selanjutnya ada grafik volume produksi asam fosfat dari 2009 hingga 2020. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa produksi global asam fosfat mencapai volume sekitar 86,6 juta ton pada tahun 2020. Hal ini menjadi tren kenaikan yang cukup besar, yakni dari 62,8 juta ton pada tahun 2009 hingga 86,6 juta ton pada tahun 2020. Next. Nah, untuk selanjutnya ada grafik konsumsi
tingkat tahunan rata-rata masing-masing sebesar 0,5 dan 4,6. Pada proyeksi bahwa produksi dan konsumsi asam fosfat di Tiongkok akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat antara tahun 2018 dan 2023 nanti. Nah, dari grafik konsumsi asam fosfat, kita dapat simpulkan bahwa keseimbangan pasokan atau permintaan global didorong oleh pasokan secara keseluruhan dan tingkat global. Pasar asam fosfat akan diperkirakan tumbuh di setiap tahunnya hampir 4% per tahun. Next. Nah, untuk selanjutnya ada market of dari asam fosfat yang diprediksikan pasar global dari asam fosfat akan mengalami kenaikan. Pasar asam fosfat akan tumbuh menjadi 56,8 miliar US dollar pada tahun 2027 dengan CAGR sebesar 4,1 dari 46,4 miliar US dollar pada tahun 2022 ini. Pada asam fosfat terutama didorong oleh peningkatnya permintaan dari industri pupuk dan makanan minuman dan juga meningkatnya asam fosfat dalam sel bahan bakar. Asia Pasifik diprediksikan akan menjadi pasar terbesar untuk asam fosfat. Hal ini karena pada tahun 2021 Asia Pasifik mencatat CAGR pada tahun 2021 yang tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan asam fosfat di Cina, di India, dan di Indonesia. Next. Nah, untuk selanjutnya ada analisis ekonomi asam fosfat di Indonesia. Dari grafik yang udah ditampilin, kita dapat simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara agraris, tentu saja kebutuhan pupuk akan cukup besar. Melihat hal tersebut, diprediksikan kebutuhan asam fosfat di Indonesia akan mengalami peningkatan yang cukup besar pada 5 tahun ke depan. Kenaikan ini sekitar 372.000 ton per tahun. Next. Baik, sekian hasil diskusi yang sudah kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 8 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.